Kecintaan masyarakat kepada Anies Baswedan ternyata sampai hari ini, teman-teman, spanduk Anies sebagai Capres 2024 ya masih disimpan bahkan dicuci seorang bapak-bapak. Yuk kita simak videonya. Saking cintanya, lihat. Sampai disekatin buat bukti katanya kalau pemilihan kemarin nyoblos Panis. Menuju takwa, dan 1 bulan itulah yang kemudian menjadi bekal memasuki bulan Syawal. Nah, kalau dalam konteks pendidikan, maka 1 bulan kemarin itu adalah kurikulum intervensi. Masuk bulan Syawal ini, saya melihat ini buat ibu bapak guru ada peran strategis menjadikan pengalaman sosial saat Lebaran sebagai bahan refleksi di ruang kelas. Jadi ibu guru, kalau anak-anak kembali sesudah musim Lebaran, jangan cuma ditanya begini, bagaimana liburannya kemarin? Ya itu baik-baik saja, tapi tidak cukup. Tapi tanya begini, apa yang kamu pelajari dari pertemuan halal bihalal? Apa yang kamu pelajari dari permintaan maaf lahir dan batin? Dari situ anak-anak akan merasakan bahwa belajar itu bukan dari tulisan yang ada di papan tulis, bukan sekedar dari lisan gurunya, tapi belajar itu dengan melihat fenomena dan mengambil hikmah dari fenomena. Jadi pelukan nenek, pelukan ibu, kehangatan kumpul keluarga, obrolan keluarga jadi bahan pelajaran. Tidak terlewat begitu saja. Ditambah lagi mas kalian, kita punya tradisi mudik. Walaupun kalau di Jogja ini hampir semuanya ansor ya. Kalau di Jakarta mayoritas muhajirin di sana itu. Jadi kalau sudah waktu Lebaran ya semua keluar. Kalau Jogja barangkali bagian menampung ini yang balik pergi. Nah, mudik ini ibu sekalian jadikan sebagai bahan pelajaran di ruang kelas. Ketika anak-anak mau berangkat mudik, mau berangkat keluar kota, pesankan, nah nanti di jalan kau jangan buka HP terus, lihatlah keindahan perjalanan di perjalanan pulang, yang naik bis, yang naik kereta, yang pakai pesawat, yang naik mobil, sepanjang jalan lihatlah Indonesia. Jangan kita sepanjang jalan lihat HP. Kalau sepanjang lihat HP, nggak ada pengalaman perjalanan. Yang ada adalah nonton HP. Yang kedua, ini adalah sebuah proses kembali ke akar, kembali kepada runtutan silsilah keluarga. Coba sekalian, ini materi anak-anak jelaskan tentang keluarganya, asal muasalnya, kisahnya, dan anak-anak itu kemudian diajarkan tentang identitas, diajarkan tentang akar asal muasal yang jauh dilupakan. Nah, ini semua materi pelajaran. Lalu yang kecil-kecil itu sekalian, antri di jalan raya, berdesak-desakan di kendaraan umum. Di situ ada pelajaran tentang empati, pelajaran tentang sabar. Yang itu semua jauh lebih kuat daripada sekedar disampaikan sebagai teori di ruang kelas. Dan bila ibu bapak menjangkau lebih jauh, maka itu bisa jadi pelajaran tentang toleransi, tentang ketaguhan sosial. Jadi ibu sekalian, jangan Lebaran itu selesai di masjid, jangan Lebaran itu selesai di meja makan, jangan Lebaran itu selesai di lontong dan kupat Lebaran. Tapi lanjutkan Lebaran itu ke papan tulis, lanjutkan Lebaran itu ke ruang diskusi, lanjutkan Lebaran itu menjadi hikmah untuk dibahas di ruang-ruang kelas tempat ibu dan bapak mengajar. Dan saya yakin guru yang peka akan menangkap momen ini untuk membicarakan solidaritas,
bukan hanya menyampaikan apa yang ada dalam silabus. Jadi Bapak sekalian, kita ini berada di zaman di mana pendidikan karakter ini sedang dicari-cari formulanya. Padahal kita ini sejak kecil sudah punya fenomena sosial yang bisa menjadi kurikulum sosial yang amat kaya. Setiap bulan Syawal itu datang. Tinggal bagaimana kita sebagai pendidik menghidupkan kembali pengalaman itu menjadi kesadaran yang bertumbuh, yang berkembang. Karena itu sekalian, di dalam kesempatan hikmah Syawalan ini, mari kita manfaatkan proses Syawalan sebagai laboratorium sosial. Dan dari sini anak-anak kita akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Yang berikutnya, saya ingin sedikit menyinggung soal Syawal sebagai titik awal untuk pembaharuan sekolah-sekolah kita. Ini sekolah-sekolah Muhammadiyah terus-menerus harus melakukan pembaharuan. Setelah 1 bulan sebagai manusia kita menahan diri, memperdalam makna kehidupan, Syawal itu seakan hadir sebagai ruang baru untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Dan ini bukan hanya dalam hubungan antar manusia, tapi juga cara kita mendidik generasi. Syawal itu memberi kita keberanian untuk memperbaharui. Memperbaharui itu bukan karena sistem yang rusak total ya, tapi karena pendidikan itu memang harus terus-menerus melakukan pembaharuan. Tidak mungkin pendidikan itu berhenti. Dan kurikulum juga begitu, itu harus melakukan pembaharuan. Kurikulum itu bukan kitab suci yang tidak bisa diganti, tetapi prosesnya tentu harus tepat. Nah, Syawal ini mengingatkan kepada kita bahwa yang tidak berubah adalah nilai-nilai dasar. Adapun bentuk, format itu bisa disesuaikan dengan konteks yang lebih baru. Nah, ini relevan dengan rencana. Saya dengar PDM akan mendirikan sebuah sekolah dasar internasional di sini. Saya akan komentar sedikit soal ini. Muhammadiyah itu sejak awal dikenal bukan sebagai pendiri sekolah saja, tapi Muhammadiyah itu dikenal sebagai pendobrak cara berpikir tentang fungsi pendidikan. Pendidikan sebagai alat pembebasan, bukan sekedar alat pengajaran. Nah, karena itu ketika sekarang Muhammadiyah berencana untuk membangun sebuah sekolah dasar internasional, maka mindsetnya harus dirubah. Ini bukan sekedar mendirikan sebuah gedung yang dikasih nama sekolah internasional. Saya cerita sedikit dulu sekalian. Beberapa tahun yang lalu saya dapat kesempatan mengunjungi Indian Institute of Management di Ahmedabad, India. Ini adalah salah satu sekolah manajemen terbaik dunia. Masuknya di situ sangat selektif, sangat kompetitif. Dan saya datang agak awal, lebih awal dari jadwal, sehingga pimpinan universitas sedang ada acara. Saya bilang saya mau mampir lihat-lihat ruangannya dulu. Dan begitu masuk ke ruang kelasnya, yang saya temui adalah papan tulis berwarna hitam dan kapur, bukan papan putih dengan spidol. Yang saya temui adalah meja tempat siswa duduk terbuat dari kayu yang mirip dengan meja SMP 5 di Jogja, karena di tengahnya ada lubang untuk tinta. Kayunya masih kayu tahun 60-an 70-an. Lalu lihat slide proyektornya. Slide-nya itu ada lembarannya, di tengahnya ada tali ke bawah. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini menarik sekali teman-teman. Ya, Pilpres 2024 sudah selesai, sudah lewat ya kan. Namun yang sangat menarik adalah ketika seorang bapak-bapak teman-teman ternyata masih sangat mencintai momen-momen tersebut ya. Bahkan ia membersihkan spanduk Anies Caimin teman-teman ya 2024. Dan ini menurut saya sangat luar biasa sekali ya, bagaimana masyarakat kemudian ternyata sangat mencintai Anies Baswedan teman-teman. Ya, bagaimana masyarakat kemudian rindu ya Anies ini menjadi pemimpin teman-teman.
Menurut saya ini sah-sah saja ya, wajar saja teman-teman. Karena begitu masyarakat sangat-sangat terkagum ya dengan kehebatan, dengan prestasi, dengan kepribadian, kualitas seorang Anies Baswedan. Saya yakin bahwa Anies juga sosok pemimpin yang betul-betul dekat dengan masyarakat, sosok pemimpin yang betul-betul cinta dengan masyarakat, teman-teman ya. Jadi jangan heran kalau Anies ini kemudian menjadi idola ya, masih menjadi idola 2029. Ya kita doakan saja ya kan Anies Baswedan bisa maju lagi di Pilpres 2029 mendatang. Kalau kita melihat ya bagaimana gagasan perubahan Anies teman-teman ya. Dan Caimin, seandainya wapresnya waktu itu bukan Caimin, teman-teman, saya yakin Anies bisa menang. Kenapa? Karena ya Caimin ini teman-teman ya setelah kalah bersama dengan Anies, tiba-tiba Caimin itu malah membelot dan mendukung Prabowo teman-teman. Dan ini kan kocak ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi ya apa yang Anies katakan bahwa menjadi oposisi itu banyak orang yang tidak tahan ya. Karena berada di dalam kekuasaan, kata Anies, itu sangat nikmat ya. Dan perkataan Anies ini tentu ya menuai pro dan kontra teman-teman. Tapi ya ternyata fakta ya kan. Wakilnya sendiri yang membelot ya. Tapi itu sudah berlalu teman-teman. Saya yakin bahwa 2029 Anies akan memilih pemimpin yang betul-betul ya peduli terhadap demokrasi teman-teman ya. Dan saya yakin bahwa Anies akan menemukan ya sosok wakil yang sangat cocok dengannya 2029. Dan saya percaya bahwa ya sebuah jabatan yang seperti kata Ahok teman-teman ya, jabatan itu adalah titipan Tuhan ya. Bagaimana menurut kalian?